Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain lagi, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Satu peringatan kepada murid-murid Yesus dengan sebuah cerita ataupun juga perumpamaan, boleh dikatakan demikian, yaitu orang kaya yang menyerahkan kekayaannya, mengurus kekayaannya kepada bendahara, mengurus kekayaan tuannya itu. Tapi rupa-rupanya diselewengkan kepercayaan kepada bendahara itu, menghambur-hamburkan uang kekayaan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Karena akan dipecat dari jabatannya sebagai bendahara, mengurus kekayaan orang tersebut, orang kaya tersebut. Berapa hutang kepada tuannya ini, kepada orang itu? 100 tempayan minyak. Itulah di dalam kwitansi misalnya 50, dalam utang, surat utang itu 50. Berapa yang lain lagi seperti kita dengar, berapa utangmu? 100 pikul gandum, tulis 80. Bagaimana dia mencoba menarik
menarik mereka agar dapat diterima di antara mereka. Lalu apa yang menjadi pelajarannya dikatakan pada akhir ini, pada akhir Injil? Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya. Kenapa malah tidak jujur dipuji tuannya? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Harapannya supaya anak-anak terang jauh lebih cerdik dan dapat menata hidupnya dengan lebih baik, mempunyai kecerdikan. Sedang urusan-urusan dunia saja bendahara itu cerdik, apalagi untuk urusan-urusan yang lebih mulia, urusan-urusan yang lebih berhubungan dengan iman, kepercayaan, dengan harapan akan kehidupan surgawi. Tentu harus lebih cerdik lagi, lebih cerdik daripada orang-orang anak-anak dunia ini. Kita pun juga diharapkan untuk dapat menata kehidupan, harapan-harapan kita kepada Tuhan lewat karya-karya sosial, menata dengan baik karya-karya iman, karya-karya peribadatan dan lain sebagainya, karena hal itu lebih daripada anak-anak dunia ini. Anak-anak terang harus lebih cerdik daripada anak-anak dunia ini. Marilah kita sejenak hening merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.